Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam lestari. Baiklah kawan-kawan sekalian, kembali lagi di channel saya Serunting Sakti FN. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang manfaat atau fungsi kerodong pada burung. Sebelum saya melanjutkan video ini, mari dukung terus channel Serunting Sakti dengan cara like, share, and subscribe channel Serunting Sakti supaya terus berkembang, supaya terus istiqomah dalam menyampaikan sedikit pengetahuan di bidang kicau mania. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kali ini banyak sekali manfaat atau fungsi kerodong bagi burung, ya. Burung itu penting dikasih kerodong. Jadi ada beberapa fungsi kerodong bagi burung. Yang pertama yaitu memberikan kenyamanan pada burung. Ketika burung tidak merasa nyaman, maka kita usahakan beri kerodong. Insya Allah nanti akan ada perubahan. Ketika burung tidak nyaman pada sangkar ini, kita kerodongi dulu. Kita kasih kerodong, lama-lama dia akan merasa nyaman dengan tempat atau sangkarnya tersebut. Selanjutnya, kerodong ini berfungsi menghindarkan burung dari serangga-serangga yang mematikan, ya. Seperti di malam hari banyak hewan-hewan malam itu yang berbahaya atau beracun bagi burung. Ketika burung memakan serangga tersebut, bisa jadi itu menyebabkan kematian. Dulu saya pernah terjadi, ya, dengan burung saya. Sore hari itu saya cek ketika pemberian jangkrik masih sehat, lincah, masih gacor. Malam harinya saya lupa memberikan kerodong pada burung. Tiba-tiba besok paginya itu ada bekas sayap hewan malam seperti itu. Saya nggak tahu itu apa namanya. Jadi ketika saya lihat burung sudah mulai tidak fit seperti hari sebelumnya. Jadi ada perubahan dari segi kesehatan. Langsung saya kasih obat, tapi itu sudah tidak tertolongkan. Sorenya langsung mati. Jadi manfaat kerodong itu sangat penting bagi burung. Ketika burung tidak dikasih kerodong, maka siap-siap, maka akan bahaya. Dampaknya itu penyesalan bagi para pecinta kicau mania. Selain itu, kerodong ini menghindarkan predator, ya. Contohnya seperti yang sering kali terjadi yaitu tikus. Tikus itu kalau kita menggantungkan burung pada tempat jalan tikus, itu bisa jadi lidinya itu digigitin sampai patah dan tikus masuk ke situ. Korbannya apa? Burung pasti jadi korbannya, kecuali kandangnya besi. Jadi berbahaya sekali. Saya sudah pernah semua mengalaminya, dari burung tidak dikasih kerodong makan hewan malam, burung saya dimakan tikus sampai mati, hilang nggak tahu kemana. Jadi saya sudah pengalaman di bidang kerodong ini tadi, ya. Jadi sekarang ini saya jadi konsisten setiap malam saya kasih kerodong. Kalau siang seperti ini, ada yang tidak saya kerodong, ada yang saya kerodong. Jadi tidak seluruhnya, tapi kalau malam wajib bagi saya untuk mengkerodong demi kenyamanan burung tersebut, ya, dan keamanan. Itu salah satu manfaat kerodong. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan, ya. Ketika perubahan cuaca, misal dari musim panas berubah ke musim hujan. Nah, ini kondisi burung sangat rawan nih. Makanya ketika pancaroba atau perpindahan cuaca, kerodong itu sangat dibutuhkan. Karena
suhu tubuh burung ini sudah terbiasa dengan hangat. Tiba-tiba masuk ke fase cuaca dingin. Jadi dengan kerodong membantu menghangatkan tubuh burung tersebut. Itu salah satu manfaat dari kerodong ya teman-teman. Selanjutnya, kerodong ini bisa juga digunakan untuk burung mabung. Burung mabung itu penting ya, penting diistirahatkan karena posisi burung mabung itu burung tidak stabil, burung sakit. Jadi di kerodong itu biar nyaman, biar aman, dan proses dari mabung tersebut berlangsung dengan lancar, tidak terganggu oleh apapun. Selanjutnya yaitu kerodong ini juga bisa digunakan untuk burung-burung yang stres. Contoh, kita dapat burung dari alam liar, itu bisa digunakan dengan kerodong, beberapa hari di kerodong biar kondisi sesuai kondisinya itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan ya. Jadi burung sudah merasa terbiasa beradaptasi dengan lingkungan, sudah terbiasa dengan keadaan. Kalau di kerodong terus, dia lama-lama sudah terbiasa. Ketika kita buka, tidak stres, tidak terlalu ketakutan dengan kita. Walaupun nanti kita ada tahap-tahapnya, tahapan penjinakan nanti perlu ada ya, itu seperti itu. Jadi burung-burung yang dikarantina baru beli tiba-tiba tidak mau bunyi ya, padahal sebelumnya gacor, dibawa jalan jauh, stres, itu penting dikerodongi ya, sampai memang benar-benar sudah stabil kondisinya. Itu manfaat kerodong. Selanjutnya yaitu menghangatkan suhu tubuh burung ya, tadi yang saya bahas. Ketika cuaca siang hangat, malam dingin, maka perlu dikerodongi supaya suhu tubuh pada burung tetap stabil hangatnya, tidak kedinginan, karena itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian juga kalau suhunya terlalu dingin. Selanjutnya yaitu kerodong ini berfungsi meningkatkan atau menyetabilkan emosi. Jadi burung-burung yang kurang emosi, ada kurang faktor, itu bisa dikerodongi. Contoh, murai batu dikerodongi, jadi dikasih kerodong. Itu kalau dia kurang faktor, itu bisa menjadikan burung tambah faktor dikerodongi ya, jadi stabil emosinya. Kenapa begitu? Karena dalam kondisi burung tertutup, tidak pernah melihat lawan. Kalau kita ablak saja, itu kan selalu melihat burung-burung lain, kegiatan seharian. Maka ketika kita kerodong, jadi emosi dari si burung itu stabil. Ketika kita buka, pasti ada perubahannya ya, tapi itu harus dilakukan secara rutin. Itu bagi kicau mania yang hobi di gantangan. Kalau memang hobi sekedar suara ya, mau dikerodong ya silakan, mau enggak ya silakan. Tapi kalau malam wajib ya, itu anggap saya wajib untuk dikerodong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang tadi serangga malam, terus tikus, suhu tubuh, suhu dingin ya, itu sangat diperlukan kerodong. Jadi kerodong ini merupakan salah satu kewajiban bagi para kicau mania ya. Kerodong ini harganya tidak mahal, jadi ketika kita berpikir kerodong untuk apa, jadi belilah kerodong, beli satu. Contohnya seperti ini ya. Nah, beli satu, ini yang agak tebal. Kalau semisal burung di malam hari ya, ini agak tebal. Bisa juga semisal kalau untuk burung-burung itu ya beli yang biasa. Kalau semisal nggak ada yang tebal, yang beli yang biasa. Yang penting manfaat kerodong itu tersampaikan ya. Jadi bisa yang tipis, bisa yang tebal, itu tergantung keinginan. Tapi nanti untuk settingan burung-burung lomba itu ya ada settingan sendiri ya, seperti
Kalau burung trotol, murai, kalau saya pribadi ya itu tidak terlalu tebal saya ngasih ke kerodongnya. Jadi yang tidak terlalu tertutup, tidak terlalu nerawang, tidak juga terlalu rapet ya. Jadi sedikit agak tipis lah, tapi itu ya. Jadi itu manfaat kerodong yang bisa saya sampaikan dan bisa saya share kepada teman-teman kicau ya. Jadi mulai sekarang kalau kicau memang benar-benar kicau, kasih kerodong demi keamanan, demi kenyamanan. Memberikan yang terbaik pada burung adalah suatu kebaikan kita. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin ya sedikit saya berbagi hal-hal yang sepele seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi pemula-pemula kicau seperti saya. Ya banyak-banyak, saya juga masih banyak belajar di dunia kicau. Jadi semoga video ini bermanfaat dan memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Serunting Sakti supaya tambah berkembang, karena subscribe Anda sangatlah berguna, sangat mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, ini saja yang video kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.